Halo guys, selamat datang di channel Dongha Animasi. Kali ini kita akan membahas mengenai Battledore Defense terkait dengan info terbaru dan keramaian yang terjadi oleh para fans dari Cina sendiri ataupun dari Indonesia terkait dengan episode hari ini, bahwa plotnya dirubah sangat jauh dari alur cerita novel atau bahkan dari manhwanya itu sendiri, dimana Xiao Xiao itu tidak akan ada lagi dan ya Medusa itu tidak hamil. Namun saya katakan itu salah ya guys ya. Sebenarnya saya sudah diberitahukan teman Cina asli saya itu bahwa ceritanya memang dianggap berbeda, diperlambat aja terkait dengan kehamilan Medusa ini. Jadi Medusa akan tetap hamil dan Xiao Xiao itu akan menjadi anak dari Xiaoyan dan Medusa itu sendiri tanpa ada perbedaan sama sekali ya guys ya. Baiklah, kita akan membahas terkait dengan keramaian yang terjadi ini. Bahkan terkait dengan informasi tadi pagi itu keramaian, bahkan ada banyak sekali fans dari Ratu Medusa itu yang menghujat Yuan yang sebagai punya hak cipta IP dari Battledore Defense dan Motion Magic sebagai studio Battledore Defense itu sendiri ya guys ya. Memang di sini ada banyak sekali yang menghujat, bukan cuma dari fans Cina sendiri, melainkan dari fans Indonesia yang berada di grup ataupun di mana saja. Itu banyak yang kecewa terkait dengan di episode hari ini, dimana malah diganti percakapan mereka, diganti ya, antara tetua dengan Soyeon itu diganti ya, padahal itu sudah direncanakan oleh pihak animasi sana termasuk Yuan itu sendiri. Baiklah, saya akan sedikit bacakan lah ya terkait dengan beberapa contoh penghujatan para fans dari Ratu Medusa ini. Aku berharap perusahaan kamu segera bangkrut. Kamu adalah binatang yang acuh tak acuh. Komik dimodifikasi secara ajaib dan kamu juga memodifikasi secara ajaib pula. Ini benar-benar seperti ya itu kata-kata yang sangat buruk ya guys ya. Ini ada lagi, Ratu Medusa bertentangan dengan kehendak surga. Ini setara dengan Soyeon yang dibunuh oleh Valen Hairflame dan Xiao Xiao 1000% lahir dari perpaduan jiwa Piton, Heaven Solin Piton dan inti api Valen Hairflame. Ini benar-benar sangatlah berbeda dari novel aslinya. Itu hujatan bagi Yuan ya guys ya. Namun di sini dijelaskan bahwa sebenarnya itu direncanakan atau memang plotnya itu dirubah secara beda. Bukan berarti Medusa tidak hamil atau Xiao Xiao itu tidak akan ada lagi, namun akan tetap ada. By the way, desain Xiao Xiao itu sudah diperlihatkan di tadi pagi atau kemarin ya. Xiao Xiao itu sudah diperlihatkan. Feng Zunze juga ada dan yang lainnya pun ada, karena kemarin atau tadi pagi itu diperlihatkan preview terbaru terkait dengan produksi ya Nianfan ketiga, di mana nanti Soyeon itu akan ke Central Park atau benua tengah, di mana nanti akan berhubungan dengan Feng Zunze dan nanti akan kembali lagi dan bertemu dengan Xiao Xiao, anak dari Cailin dan Medusa sendiri. Baiklah, ini akan saya bacakan terkait dengan pihak Yuan yang mengkonfirmasi atau studio Battledore Defense yang mengkonfirmasi. Dia berkata seperti ini: teman-teman petarung yang terkasih, kami telah menerima semua harapan kalian untuk Xiao Xiao. Yakinlah bahwa rumor yang beredar online bahwa Xiao Xiao itu telah diubah atau dihapus tidaklah benar. Saya harap semua bisa tetap tenang dan dengan sabar menunggu alur cerita menarik selanjutnya. Saya minta maaf karena membuat semua orang cemas. Untuk menembus semua orang, saya melihat Weibo ini dan memilih 10 teman yang bertarung untuk bagikan kartu bulanan Tencent Video. 10 teman yang bertarung tersebut menerima satu set lengkap kotak buta pertarungan. Ya, ini salah satu hadiah dari Weibo Battledore Defense terkait dengan beberapa orang yang anggap saja mengkritik terkait dengan alur cerita dari episode 41 ini. Sebenarnya masih tetap sama. Teman saya pun sudah memberitahukan kepada saya dan bahkan sampai marah kepada saya karena saya masih menanyakan hal tersebut. Memang novel dan donghua itu tidak akan persis sama persis, itu tidak akan. Apalagi manhwa itu malah sangat jauh. Namun tetap akan dirubah menjadi lebih singkat atau lebih padat. Bukan berarti akan sama persis atau mengikuti seluruh novelnya, itu tidak.
Pihak BTDA sudah memberikan suaranya yang biasanya mereka itu bungkam seperti episode kemarin, episode 41 itu kan bungkam mereka terkait dengan Medusa yang seharusnya melakukan hal tersebut kepada Soyeon, tapi malah dihilangkan. Itu membuat para fans marah. Dalam pernyataan tersebut bahwa rumor yang terkait dengan perubahan Seoso itu dihapus tidaklah benar. Kita tinggal harus menunggu jalan cerita Battle to Rock Defense selanjutnya saja dengan sabar. Memang sebelumnya ini dirubah jadwalnya atau alur ceritanya dibuat lebih ambigu dan sama sekali tidak menyinggung soal kehamilan. Di episode 67 ini memang tidak membahas terkait dengan kehamilan Medusa sama sekali, dan itu membuat semuanya bingung termasuk kita para fansnya ya guys ya. Karena ini lebih condong ke arah manhwa di mana Seoso itu tercipta karena gabungan dari Heaven's Calling Python dan dari gabungan inti api Fallen Hair Flame Soyeon ya guys ya. Karena itulah kita membuat ini agak bingung dan marah terhadap studio Battle to Rock Defense. Namun tetap saja informasi itu hanyalah sekedar rumor yang omong kosong, namun nyatanya akan tetap sama. Desain Seoso pun sudah diperlihatkan dan banyak sekali desain yang lainnya yang kurasa kalian harus nonton video ini sampai selesai ya guys ya. Ini benar-benar pihak studio sudah membuat klarifikasi dan minta maaf kepada semua pihak yang merasa kecewa dan marah terhadap perubahan dari episode minggu ini, yaitu episode 67 ya guys ya. Karena sebelumnya masalah di episode 41 membuat banyak para fans kecewa, terutama para VIP Battle to Rock Defense itu marah besar karena adegan yang penting dari Soyeon dan Medusa di mana mereka bercocok tanam atau dapat dianggap mereka melakukan hubungan intim itu malah dihapus karena ya ini termasuk peraturan kejam atau peraturan penting bagi Tencent Video yang sangat mengikuti peraturan dari pihak animation Cina sana ya guys ya. Di episode hari ini memang banyak menimbulkan kontroversial atas pengambilan alur Donghanya. Ini terkait dengan masalah Ratu Medusa dan Seoyeon. Sekarang ini pihak terkait animasi Donghua membuat pernyataan melalui dialog tetua suku ular yang diubah bisa berdampak besar bagi garis pertama keturunan Seoyeon, yaitu terkait dengan anaknya Seoso. Selain plot yang ambigu dan terkesan mengikuti alur manhwa atau komik, di sini juga tidak menyinggung permasalahan terkait dengan kehamilan Medusa sama sekali. Ini jelas menimbulkan kericuhan hubungan yang sungguh-sungguh membingungkan. Karena itulah ini benar-benar sangat ramai di Weibo, Battle to Rock Defense, dan beberapa platform Cina lain yang sampai-sampai studio Battle to Rock Defense harus turun tangan sendiri untuk membuat para fans itu tenang ya guys ya. By the way, teman saya sampai marah lah karena saya masih bertanya-tanya hal tersebut. Namun ya biarlah ya guys ya, karena ini juga demi kalian. Namun harus kuakui kalau saya cuma untuk sekarang online di Facebook untuk upload saja, tidak membahas terkait hal ini, dan pembahasan lebih lanjut itu malah saya bahas di YouTube saja. Jadi jika kalian masih stay di sini ya terima kasih, karena untuk sekarang memang saya cuma mau fokus untuk YouTube terlebih dahulu ya. Ya, akan saya ceritakan sedikit terkait dengan Seoso yang merupakan anak pertama dan anak biologis pertama yang memiliki hubungan paling dekat terhadap Soyeon. Nanti setelah Soyeon Dodi, Seoso yang awal lahirnya itu sudah menjadi Dozong, dan setelah Soyeon menjadi Dodi, Seoso akan menjadi Doseng bintang 8. Wah, ngeri gak sih? Anak pertama langsung jadi Doseng setelah umur 2 tahun. Setelah ayahnya menjadi Dodi, ya seperti itulah yang luar biasanya ya guys ya. Dikarenakan Seoso itu merupakan putri yang paling disayangi oleh Soyeon, dan juga Seoso itu yang mendapatkan manfaat paling besar dari garis darah Dodi yang diperoleh ketika Soyeon menjadi Dodi di masa depan nanti. Karena ini terkait dengan ikatan darah murni, bukan karena hal lain ya. Karena Seoso juga merupakan anak kandungnya. Ini Weibo-nya sudah menanggapi permasalahan terkait dengan penyangkutan keberadaan Seoso yang pasti akan tetap ada dan tidak akan dihapus atau dihilangkan dari cerita Battle to Rock Defense ini. Tapi ini masih belum menunjukkan klarifikasi terjelas terkait dengan status hubungan biologisnya. Ya, kita tunggu saja untuk kedepannya nanti.
Mudah-mudahan saja Xiao Xiao akan tetap menjadi anak kandung dari Xiaoyan dan Medusa ya. Mungkin sekian saja terkait dengan penjelasan saya kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika kalian mau request mau pembahasan apa boleh lah ya di kolom komentar ya guys ya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.